Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks sosial budaya. Kelompok kami terdiri dari Bapak Agus Nugroho, Ibu Etna Wahyurini, Ibu Kusmiati, Ibu Kholidiah, Ibu Fitriani. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 yang berasal dari Kabupaten Kendal. Di sini kami akan menyampaikan apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mana kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di Kabupaten Kendal, khususnya adalah daerah Kaliwungu yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Salah satunya adalah tradisi kegiatan Syawalan yang dilaksanakan setiap bulan Syawal dan tradisi kegiatan Weh-wehan yang dilaksanakan di bulan Maulid dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi. Berikut bisa disimak video tentang kegiatan Syawalan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Setiap tahun dilaksanakan warga Kaliwungu Kendal. Usai merayakan Idul Fitri adalah Syawalan. Tradisi ini awalnya hanya peringatan wafatnya para ulama dan wali yang menyebarkan agama Islam di pesisir Pulau Jawa, khususnya Kendal. Tradisi dan budaya Islam Jawa sebagai penghormatan kepada makam-makam orang suci, baik ulama atau kiai ini terus dikembangkan dan dijadikan wisata religi. Ribuan warga dari berbagai daerah di sekitar Kaliwungu Kendal memanjatkan doa di depan makam Kiai Asy'ari atau yang dikenal dengan Kiai Guru, serta makam ulama lainnya seperti Sunan Katong dan Wali Musyafa. Tradisi tahunan ini awalnya hanya kegiatan ziarah mengirim doa di makam Kiai Asy'ari yang dilakukan oleh keluarga dan keturunannya. Namun ramainya keluarga yang berziarah diikuti warga dan hingga sekarang selalu ramai dikunjungi untuk memanjatkan doa. Warga rela berjalan kaki 5 km menaiki bukit menuju kompleks makam Aulia Kaliwungu. Di kompleks makam Kiai Asy'ari, pendiri Masjid Besar Kaliwungu, ribuan peziarah ini rela berdesakan dan menunggu giliran masuk ke kompleks makam. Bagi yang tidak ingin berdesakan, warga rela duduk di luar kompleks makam dan memanjatkan doa. Tokoh masyarakat Kaliwungu, Bupati Kendal Mirna Anissa mengatakan, mendatangi makam-makam para wali dan ulama ini untuk menghormati serta mengharapkan berkah. Saya sangat bersyukur ya, karena di Kabupaten Kendal ini kan banyak sekali makam dari tokoh-tokoh agama ya. Kemudian kita di wilayah Pantura ini kan terkenal dengan munculnya wali songo, kemudian muncul tokoh-tokoh agama. Dan di Kabupaten Kendal ini banyak sekali, salah satunya ya di makam Mbah Kiai Haji Asy'ari ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu wisata religi. Ini luar biasa. Kemudian sudah tumbuh dan ini menjadi tradisi tahunan. Kemudian luar biasa, setiap bulan Syawal pasti jadi spot yang memang mencuri perhatian banyak masyarakat, baik dari dalam Kendal sendiri maupun dari luar. Ke depan Bu, nantinya Bu? Kedepannya kita perbaiki terus ya, kayak tadi juga ada salah satu gapura yang baru diresmikan yang menuju salah satu makam yang masih satu wilayah di sini, satu lingkungan di sini. Kemudian kedepannya ya kita coba tingkatkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas umum yang lebih memungkinkan. Objek lokasi ziarah kini melebar, bukan hanya kepada makam Kiai Asy'ari, tetapi juga ke makam Sunan Katong, Pangeran Mandura Rejo, makam Kiai Mustafa, Kiai Musyafa, dan Kiai Ruk. Demikian tadi sekilas tentang kegiatan Syawalan yang terjadi atau yang sering dilaksanakan di Kabupaten Kendal, khususnya adalah di Kecamatan Kaliwungu. Berikut bisa disimak sekilas tentang kegiatan tradisi Weh-wehan yang terjadi di setiap bulan Maulid.
Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, setiap tahun tradisi weh-wehan atau ketuin menjadi ajang untuk saling bertukar makanan dan berbagi kepada sesama. Tradisi ini tak pernah lekang oleh zaman, bahkan kehadirannya selalu dinantikan warga karena sebagai ungkapan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Sebagian masyarakat Kaliwungu merayakan Maulid Nabi sama dengan halnya memperingati Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Anak-anak bersukacita dengan pakaian baru, berkeliling kampung membawa makanan untuk dibagikan kepada tetangga. Hampir setiap gang dan kampung di Kecamatan Kaliwungu, Kendal meriah dengan aneka jajanan dan lampu hias di sekitar rumah warga. Tradisi weh-wehan sendiri awalnya berkembang di dua desa, yakni Kerajaan Kulon dan Kutoharjo, yang berdekatan dengan Masjid Agung Al-Mutakin Kaliwungu. Dari dua kegiatan tersebut, di sini kelompok kami dapat mengambil sebuah gambaran hal-hal positif yang telah kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Trisentra Pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, yang mana ketiganya harus saling berkesinambungan, saling berhubungan, dan juga saling memberikan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu Trilogi Pendidikan yang dimaknai dengan adanya ing angsor sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Selanjutnya yaitu adanya Merdeka Belajar yang mana memanusiakan manusia dalam setiap kegiatan pembelajaran atau sering disebut dengan adanya pembelajaran secara humanistik. Yang selanjutnya adalah berpusat pada anak atau kita sering menyebutnya dengan adanya among siswa. Yang selanjutnya yaitu menuntun anak untuk mencapai kodratnya, baik kodrat secara zaman maupun kodrat secara alam. Dengan yang mana siswa itu adalah ibarat penyemaian benih-benih kebudayaan yang berlaku atau yang ada di masyarakat untuk dapat meningkatkan sebuah peningkatan budi pekerti. Yang mana nanti bermain kodrat anak dan kodrat anak itu akan dapat menghasilkan budi pekerti yang baik. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kegiatan syawalan dan weh-wehan diantaranya adalah nilai religius, nilai gotong royong, nilai kreativitas, kemandirian, dan juga sportivitas. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan sebagai perwujudan kontekstual tersebut pada budaya lokal syawalan dan weh-wehan diantaranya 1. Mencintai budaya lokal dan terus melestarikannya. Yang kedua, menambah nilai religius, ketaatan, dan penghormatan kepada orang tua atau sesepuh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang ketiga, yaitu mendorong semangat kreativitas untuk berkompetisi secara sportif. Yang keempat, yaitu adanya kesadaran untuk saling berbagi kepada sesama dan menjalin silaturahmi. Dan yang kelima adalah menumbuhkan semangat gotong royong antar masyarakat. Penerapan konteks sosiokultural budaya yang dapat diterapkan pada peserta didik dari kegiatan tersebut diantaranya adalah penanaman pemahaman pada siswa bahwa melestarikan budaya lokal adalah kewajiban agar tidak tergerus dengan budaya modern. Menambah nilai religius pada siswa dengan berbagai cara sesuai dengan sosial budaya yang ada di lingkungannya. Menambah kesadaran untuk saling berbagi, menjalin dan mempererat tali silaturahmi kepada siapapun dan dimanapun. Mendorong kreativitas untuk berkompetisi secara sportif dalam hal apapun, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu 1. Guru melakukan pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk menumbuhkan karakter masing-masing siswa. Yang kedua, guru harus memiliki jiwa ing arsa sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani dalam mengajar. Yang ketiga adalah mengimplementasikan budaya lokal pada proses pembelajaran yang ada di lingkungan kita masing-masing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.